Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, di video kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali ngaji fikih kita, sahabat iman. Insya Allah ini video kedua, dan kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga dari bab wudhu. Di video sebelumnya kita sudah membahas pembahasan pertama dan pembahasan yang kedua dari bab wudhu, sahabat iman. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembahasan yang ketiga ini terkait dengan hukum membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudhu. Jadi kedua telapak tangan yang dimaksud, sahabat iman, adalah dari ujung jari kita, itu sampai ke pergelangan. Ini yang dimaksud dengan telapak tangan, sahabat iman. Sekarang pertanyaannya, hukumnya apa? Hukum membasuhnya sebelum berwudu. Kita lihat, ikhtalafal fuqaha'u fi ghaslil yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Para fuqaha, ahli fikih, berbeda pendapat dalam persoalan mencuci kedua telapak tangan qabla idkhaliha fi ina'il wudu, sebelum dia dimasukkan ke ina'il wudu, air yang akan digunakan untuk berwudu. Nah, sebelum kita lanjut, sahabat iman, dari keterangan ini kita paham bahwa di dalam hukum syariah kita, berwudu itu boleh menggunakan tempat terbuka, ember misalnya, atau baskom, tempat-tempat terbuka, termasuk misalnya ketika kita menggunakan gayung. Dan itu boleh dengan cara kita menciduk air kemudian digunakan untuk berwudu. Nah, cuma yang diperdebatkan oleh para ulama sebelum itu adalah terkait dengan kedua telapak tangan ini sebelum kita masukkan ke dalam air yang akan kita gunakan untuk berwudu, selanjutnya dengan berkumur-kumur, kemudian membasuh ke wajah. Nah, sebelum dimasukkan tangan kita ini, apa hukumnya mencucinya sebelum itu? Nah, itu yang dimaksud dengan perbedaan pendapat di sini. Itu catatan pertama ya, sebelum kita lanjut. Catatan yang kedua, sahabat iman, sebelum kita lanjut adalah bahwa untuk perbedaan pendapat dalam persoalan ini nanti tidak akan berlaku pada mereka yang berwudu dengan menggunakan keran yang umumnya kita praktekkan seperti wudu pada hari ini. Di mana-mana sekarang kita kalau wudu sudah menggunakan keran, sahabat iman. Nah, kalau kita sudah menggunakan keran, maka ya sudah, silakan Anda mencuci kedua telapak tangan Anda atau Anda tinggalkan, itu nggak jadi masalah. Ya, itu dua catatan, sahabat iman. Sebelum kita lanjut. Baik, selanjutnya, fadhahaba qaumul ila annahu min sunanil wudu'i bi itlaq. Nah, kelompok pertama, mazhab pertama mengatakan bahwa mencuci kedua telapak tangan hukumnya adalah sunnatun bi itlaq. Hukumnya sunnah mutlak, secara mutlak itu artinya tanpa syarat. Wa in tayaqqana taharata, lihat, meskipun dia yakin bahwa tangannya itu dalam kondisi bersih atau suci, tetap hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat pertama, wa huwa masyhuru madhabi Malik wa Syafi'i, dan pendapat pertama ini adalah pendapat yang masyhur dari kalangan madhab Malik dan madhab Syafi'i. Waqila, pendapat kedua, waqila innahu mustahabbun lisyaki fi taharati yadihi. Pendapat kedua mengatakan hukum mencuci telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam air yang akan digunakan untuk berwudu adalah mustahab. Mustahab itu sama dengan sunnah, sahabat iman. Jadi hukumnya juga sunnah. Tapi bagi siapa? Lisyaki fi taharati yadihi, bagi mereka yang meragukan kesucian tangannya. Ini tangan saya bersih apa enggak ya, suci apa enggak ya. Nah, kalau meragukan kesuciannya, maka sunnah hukumnya untuk dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam air yang akan digunakan untuk berwudu. Dan itu artinya, kalau pendapat kedua ya, menurut pendapat kedua, itu artinya menurut pendapat kedua ini, kalau Anda yakin tangan Anda dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih, maka tidak masalah untuk tidak dicuci sebelum kita berwudu. Nah, artinya Anda langsung ngambil air dari dalam baskom misalnya, dari dalam ember misalnya, kemudian langsung digunakan untuk berkumur-kumur. Selama Anda yakin bahwa tangan Anda dalam kondisi bersih dan suci, maka tidak dipermasalahkan, nggak apa-apa.
Nah, ini menurut pendapat yang kedua ya sahabat iman. Dan pendapat yang kedua ini wahwa aidan marwiun an Malik. Ini juga diriwayatkan dari sebagian pendapat madhab Imam Malik. Wakilah. Pendapat yang ketiga sahabat iman. Inna ghaslal yadi wajibun alal muntabihi minan naum. Pendapat yang ketiga mengatakan mencuci kedua telapak tangan hukumnya wajib bagi mereka yang baru bangun tidur. Nah, jadi kalau Anda baru bangun tidur, kemudian pengen langsung wudhu, maka menurut pendapat yang ketiga, hukumnya wajib Anda untuk mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan telapak tangan Anda itu ke dalam air yang akan digunakan untuk berwudhu. Ini pendapat yang ketiga, hukumnya wajib. Lalu pendapat yang keempat sahabat iman, pendapat yang keempat mengatakan wa farraqa qaumun baina naumil laili wa naumin nahar. Nah, kelompok yang keempat ini mengatakan berbeda hukumnya antara bangun tidur malam atau bangun tidur siang. Nah, fa'aujabu dzalika fi naumil lail. Mereka mewajibkan untuk mencuci kedua telapak tangan bagi mereka yang baru bangun tidur malam. Jadi kalau baru bangun tidur malam, terus pengen langsung wudhu, wajib hukumnya membasuh kedua telapak tangan. Nah, tapi walam yujibuhu fi naumin nahar. Mereka tidak mewajibkan mencuci kedua telapak tangan bagi mereka yang baru bangun tidur siang. Ini 4 pendapat sahabat iman. Nah, sebelum kita lihat pendapat mana yang paling kuat, kita lihat dulu apa sebab perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha atau ahli fikih ini. Wasababu fi ikhtilafihim fi dzalika, penyebab perbedaan pendapat mereka dalam permasalahan ini adalah ikhtilafuhum fi mafhumi tsabiti min hadits Abi Hurairah. Karena mereka berbeda pendapat di dalam memahami hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Annahu alaihi salatu wassalam qala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, perhatikan sabdanya sahabat iman. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Idza staiqadha ahadukum minan naum." Jika seseorang di antara kamu baru bangun tidur, fala yudkhilanna yadahu fil wudu'i, maka jangan pernah dia memasukkan tangannya ke dalam al-wudu, air yang akan digunakan untuk berwudu, qabla an yughsilahuma salasa marrat, sebelum dia mencucinya 3 kali. Nah, ini sahabat iman dalilnya. Jadi kata Rasulullah, nggak boleh langsung masukin tangan ke dalam air yang akan digunakan untuk berwudu sebelum dicuci sebanyak 3 kali. Alasannya apa kata Rasulullah? Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena sesungguhnya seseorang di antara kamu tidak pernah tahu di mana tanganmu sudah menginap, di mana tanganmu itu tidur, atau ada di mana posisi tanganmu pada saat kamu tidur. Nah, dalam memahami makna daripada hadis ini, para ulama fuqaha berbeda pendapat dalam memahaminya. Itulah yang menyebabkan mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukum mencuci kedua telapak tangan ini. Nah, sahabat iman, sekarang pertanyaannya, yang mana yang paling kuat? Sahabat iman, menurut pendapat yang saya lihat paling kuat sahabat iman, dan boleh berbeda pendapat ya, boleh berbeda pendapat. Ini pendapat yang saya lihat paling kuat berdasarkan dalil yang ada dan berdasarkan apa yang saya pahami dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sahabat iman, mari kita lihat terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, kita bedah dulu hadisnya ya. Rasulullah memulai hadisnya dengan mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum minan naum." Ketika seseorang di antara kalian bangun dari tidur. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa hukum ini terbatas pada orang yang baru bangun dari tidurnya. Nah, selanjutnya, idza staiqadha ahadukum minan naum fala yudkhilanna yadahu fil wudu, maka jangan pernah dia memasukkan telapak tangannya ke dalam air yang akan dia gunakan untuk berwudu. Ini artinya apa sahabat iman? Ini artinya bahwa hukum ini berlaku khusus bagi mereka yang berwudu dengan menggunakan tadi itu, tempat terbuka, tempayan, ember, gayung, dan lain sebagainya. Artinya tidak berlaku bagi mereka yang berwudu menggunakan keran air. Nah, selanjutnya Rasulullah kemudian mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena sesungguhnya
dia nggak pernah tahu tangannya itu ada di posisi mana ketika dia tidur. Nah, sahabat iman, dari kalimat yang ketiga ini kita dapat pahami bahwa ternyata alasan dibalik Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam air yang akan digunakan untuk berwudu, alasannya adalah karena kita nggak pernah tahu di mana posisi tangan kita pada saat tidur. Itu artinya kita ragu dengan kesucian tangan kita. Nah, dan itu juga artinya bahwa ketika kita tidak ragu dengan kesucian tangan kita, maka hukum ini tidak berlaku. Mudah-mudahan bisa dipahami sahabat iman. Maka dari itu kemudian kesimpulannya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam air wudhu, hukumnya adalah sunnah bi'itlaq, sunnah secara mutlak tanpa syarat. Kenapa sahabat iman? Karena kalau kita lihat sabda Nabi yang lain, beliau itu pernah mengatakan kepada seorang Arab Badui ketika Arab Badui itu bertanya kepada beliau tentang perihal bagaimana cara berwudu. Perhatikan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, tawaddo kama amarakallah. Berwudulah seperti mana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menjelaskan bahwa makna hadis itu adalah yang wajib dari wudhu itu hanya apa yang disebutkan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu dalam surah Al-Maidah yang sudah kita bacakan di pertemuan atau di video sebelumnya, surah Al-Maidah ayat 6. Di mana di ayat itu Allah hanya menyebutkan 4 bagian dari anggota wudhu. Yang pertama adalah wajah, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga adalah kepala atau rambut, dan yang keempat adalah kaki sampai ke mata kaki. Maka selain daripada itu, hukumnya adalah sunnah sahabat iman. Jadi membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam air yang akan digunakan untuk berwudu, hukumnya adalah sunnah. Nah, sahabat iman, ini pembahasan yang ketiga dari bab wudu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat dari bab wudu, yaitu berkumur-kumur atau tamadmadah, lalu istinsyak, menghirup air atau memasukkan air ke hidung, wal istinsar, dan menghembuskannya. Nah, kita akan lihat di sini dalil dan hukumnya, sahabat iman. Ikhtalafu fil madmadati wal istinsyaqi fil wudu'i ala salasati aqwal. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung atau menghirup air dengan menggunakan hidung, kemudian istinsar, menghembuskannya. Ala salasati aqwal, dalam 3 pendapat. Qaulun, pendapat yang pertama, innahuma sunnatani fil wudu. Jadi kumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung, tadi itu istilahnya adalah istinsyak ya, istinsyak, kemudian menghembuskannya, itu hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang pertama. Wa huwa qaul Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Dan ini pendapat Malik, Imam Malik, berarti mazhab Malik ya. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Berarti seperti sudah kita katakan di video sebelumnya, itu berarti pendapat jumhurul fuqaha. Wa qaulun innaha fardun fihi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, oh dia hukumnya fardun. Fardun itu artinya wajib. Ini pendapat yang kedua ya. Nah, pendapat yang ketiga sahabat iman mengatakan bahwa innal istinsyaqa fardun, memasukkan air ke hidung hukumnya adalah wajib, wal madmadatu sunnatun, sementara kumur-kumur hukumnya adalah sunnah. Nah, kita lihat apa yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan persoalan ini sahabat iman. Wa sababu ikhtilafihim, penyebab perbedaan pendapat mereka adalah ikhtilafuhum fis sunanil waridati fi dzalika. Hal hiya ziyadatun taqtadi mu'aradata ayatil wudu'i aw la taqtadi dzalika. Jadi, mereka mengatakan apakah perintah untuk berkumur-kumur itu adalah bertentangan dengan makna ayat yang ada di surah Al-Maidah atau tidak bertentangan. Bagi mereka yang melihat bahwa ada pertentangan antara hadis yang memerintahkan kumur-kumur dan istinsyak tadi itu, maka mereka mengatakan bahwa ini hukumnya adalah sekedar sunnah. Tapi mereka yang melihat bahwa tidak ada pertentangan antara perintah yang ada di ayat
6 surah Al-Maidah, dan yang ada di hadis ini mereka mengatakan berarti kumur-kumur dan istinsyak itu adalah perintah tambahan yang juga dikategorikan hukumnya sebagai wajib. Nah, mari kita lihat dalilnya terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan pendapat mana yang paling kuat, sahabat iman. Jadi, dalil yang pertama adalah hadis yang menceritakan tentang tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, yang diriwayatkan dari Maula Utsman, maulanya Utsman bin Affan, bahwa dia menyaksikan Utsman bin Affan berwudu. Da'a biwadu'in, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air yang akan digunakan untuk berwudu. Setelah air itu dihadirkan di hadapan beliau, fa'afraga ala yadaihi, beliau kemudian menuangkan air itu ke telapak tangannya, faghasalahuma thalatha marrat, lalu beliau mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Lalu summa adkhala yadahu fil wudu, setelah itu beliau memasukkan tangannya ke dalam air tadi itu, summa tamadmada wastansyaqa wastansara, lalu beliau mulai menggunakan air yang beliau ciduk itu dengan untuk berkumur-kumur, kemudian dihirup ke hidung, istinsyak, lalu dihembuskan. Nah, sahabat iman, ini dalil pertama yang menunjukkan bahwa tata cara berwudu Rasulullah seperti itu. Jadi ada kumur-kumur, ada istinsyak, kemudian ada istinsar. Dalil yang lain, Rasulullah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, tsumma liyastansir." Beliau mengatakan, ketika seseorang di antara kalian hendak berwudu, maka falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaknya dia memasukkan airnya ke hidung. Tsumma liyastansir, lalu kemudian dia hembuskan. Ini perintah untuk istinsyak. Nah, sahabat iman, pertanyaannya, kira-kira hukumnya yang paling kuat wajib ataukah sunnah? Jawabannya, sahabat iman, tentu yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Jadi kumur-kumur, kemudian istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya, hukumnya sunnah, sahabat iman. Dan ini pendapat jumhur fuqaha. Dari mana dalilnya, sahabat iman? Dari hadis yang tadi itu mengatakan kepada seorang Arab Badui. Rasulullah mengatakan kepada Arab Badui tadi, ketika ditanya tentang tata cara berwudu, Rasulullah mengatakan, tawadda' kama amarakallah, berwudulah sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rata-rata para fuqaha menyimpulkan hadis itu bahwa dari hadis itu kita dapat memahami bahwa yang wajib dari anggota wudu itu hanya 4 yang ada di ayat itu. Ini, sahabat iman, ya, yang wajib hanya yang 4 yang terdapat di dalam ayat itu. Nah, selanjutnya, sahabat iman, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya, ini bisa dilakukan berdasarkan pendapat yang ada di kalangan para fuqaha, bisa dilakukan dalam 1 kali. Nah, maksudnya dalam 1 kali cidukan air, kalau kita menggunakan keran berarti dengan air yang sama. Jadi dengan air yang sama bisa kita gunakan untuk 3-tiganya. Kita ambil 1 kali, kemudian sebagian kita gunakan untuk kumur-kumur, sebagian yang lain dihirup ke hidung atau dimasukkan ke hidung, lalu kemudian dihirup dan dihembuskan. Jadi ini pendapat pertama. Nah, pendapat pertama ini, sahabat iman, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamadmada ma'al istinsyaqi fi ma'in wahidin. Saya melihat Rasulullah ketika beliau berwudu, kata Ali bin Abi Thalib, beliau menggunakan air yang sama untuk berkumur-kumur sekaligus beristinsyak, lalu kemudian istinsar. Nah, ini cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua, dalam hadis riwayat yang lain, bahwa seorang sahabat pernah menyaksikan Rasulullah ketika beliau berwudu, beliau berkumur dengan menggunakan air yang berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk beristinsyak. Jadi, dari 2 riwayat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terserah yang mana yang lebih nyaman untuk kita lakukan. Mau dilakukan dengan cara 1 kali kita ngambil air, kemudian sekaligus kita pakai untuk kumur-kumur dan istinsyak dan istinsar, boleh. Atau kita pisahkan kumur-kumur terlebih dahulu 3 kali, kemudian setelah itu kita beristinsyak dan istinsar dengan air yang berbeda,
atau juga gerakan yang berbeda sebanyak 3 kali. Nah, apalagi tadi jumhurul fuqaha sudah mengatakan bahwa ini hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah, nggak perlu dipermasalahkan sahabat iman. Kenapa? Karena bahkan ditinggalkan sekalipun, wudhu tetap dianggap sah. Sahabat iman, semoga ini bermanfaat. Insya Allah pembahasan yang berikutnya kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.